Baik, halo semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat eh, kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang akan menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi terkait dengan analisis gitu ya. Eh, Analisis terhadap salah satu video yang bisa kita jadikan referensi baik itu di YouTube maupun di apa namanya di platform Merdeka Mengajar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi terkait dengan analisis pemanfaatan medula, yang dimana medula sendiri itu merupakan media edukasi Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Jakarta. Nah, namun sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota yang tergabung dalam kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Wayan Agus Junaidi, kemudian ada Kadek Indra Kusuma dan juga Ali Yusran. Nah, untuk presentasi pertama saya akan berikan kesempatan kepada teman saya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan medula, di mana pemanfaatan medula di sini berdasarkan analisis SWOT yang telah kami lakukan, yaitu untuk strength-nya satu, mendukung kreativitas dan inovasi oleh guru, dua, mendukung perbedaan gaya belajar, yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Untuk weakness-nya yaitu keterbatasan teknologi, yang kedua persiapan cenderung lebih kompleks, dan yang ketiga kemungkinan gangguan teknologi. Untuk opportunities-nya yaitu satu, mendukung pembelajaran jarak jauh, dua, mengembangkan keterampilan belajar digital siswa, ketiga dapat diadopsi dan diadaptasi di mata pelajaran yang lain. Sedangkan untuk traits-nya yaitu ketergantungan pada teknologi, kesulitan adaptasi bagi siswa dan guru, kesenjangan digital, serta perubahan kebijakan pendidikan. Adapun SWOT analisis yang di bidang strength yaitu kreativitas dan inovasi. Yaitu Medula merupakan inovasi yang diciptakan oleh guru yang menunjukkan kreativitas dalam penyampaian materi Pancasila, serta media ini memungkinkan siswa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian meningkatkan keterlibatan siswa di mana dengan penggunaan multimedia interaktif, siswa lebih mudah terlibat dalam pembelajaran di mana ini membantu meningkatkan siswa dalam motivasi belajar karena disajikan dalam bentuk yang lebih dinamis. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang multimodal di mana media ini mendukung berbagai gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sedangkan untuk weakness-nya yaitu di adanya keterbatasan teknologi sehingga tidak semua siswa mungkin memiliki akses atau keterampilan yang memadai dalam menggunakan perangkat teknologi yang dibutuhkan untuk mengakses media interaktif seperti Medula. Kemudian persiapan cenderung lebih kompleks di mana dibandingkan dengan metode pengajaran yang konvensional, media pembelajaran seperti Medula memerlukan persiapan lebih banyak baik dari segi waktu, perencanaan maupun teknis. Guru juga harus memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mengelola media ini, serta ada weakness yang lain yaitu kemungkinan gangguan teknologi, di mana pembelajaran yang terlalu bergantung pada teknologi menghadapi resiko gangguan teknis seperti masalah internet, perangkat yang tidak berfungsi, atau software yang tidak kompatibel. Untuk analisis selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja kita ke bagian opportunities.
Nah, opportunities yang pertama adalah dukungan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi, Medula ini dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Dan sehingga fleksibel untuk diterapkan pada situasi pandemi atau dalam konteks hybrid learning. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan digital siswa. Jadi dengan menggunakan media ini, jadi dapat meningkatkan keterampilan dan yang sangat penting adalah untuk meningkatkan keterampilan digital di masa depan siswa. Yang ketiga adalah replikasi ke mata pelajaran lain. Jadi media seperti Medula yang berhasil di pendidikan Pancasila ini dapat diadopsi oleh mata pelajaran lain dan akan memberikan dampak yang lebih luas dalam proses pembelajaran secara umum. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan dukungan dari orang tua dan sekolah. Jadi orang tua yang melihat manfaat Medula dalam membantu pembelajaran Pancasila bisa lebih mendukung penggunaannya di mata pelajaran lain. Jadi sekolah juga dapat mengembangkan media ini lebih lanjut dengan investasi dalam pelatihan dan infrastruktur. Jadi lanjut. Dan yang terakhir, trades. Jadi yang pertama itu ketergantungan pada teknologi. Jadi terlalu bergantung pada teknologi dapat menjadi masalah juga jika ada hambatan akses atau siswa menjadi ketergantungan. Dan kemudian ada kesenjangan digital. Terdapat potensi kesenjangan antar siswa yang memiliki akses ke perangkat teknologi dengan yang tidak. Hal ini bisa mempengaruhi keadilan dalam akses pembelajaran dan kualitas hasil belajar. Nah, yang kemudian kesulitan adaptasi bagi siswa dan guru. Tidak semua siswa atau guru mungkin nyaman atau cepat beradaptasi dengan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti Medula. Dan yang terakhir adalah perubahan kebijakan pendidik. Jika terjadi perubahan kebijakan pendidikan yang tidak mendukung pembelajaran berbasis teknologi, Medula ini bisa kehilangan relevansinya atau menghadapi kesulitan dalam implementasi. Jadi lanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa aspek dalam tabel. Jadi tabel checklist. Jadi berdasarkan hasil pengamatan oleh kelompok kami, jadi jenis teknologi yang digunakan adalah ada dalam pembelajaran yang kami amati yakni menggunakan Medula dan juga di sana ada multimedia yang digunakan seperti ada gambar, bergerak, gamifikasi dan yang lainnya. Kemudian kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga ada di Medula yang di pembelajaran yang kami analisis yaitu menggunakan Medula dengan konsep media interaktif seperti itu. Kemudian kekurangannya juga pastinya ada. Jadi setelah apa namanya? Setelah kami sampaikan tadi. Kemudian yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Ya, itu tersedia. Jadi Medula ini sangat dapat diintegrasikan. Kemudian yang terakhir adalah ancaman atau tantangan challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Dan setelah kami analisis, memang benar ada tantangan atau challenge terkait dengan kesiapan, sarpras, dan sebagainya. Jadi terima kasih itu yang bisa kami paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya. Jadi sekian ya terkait dengan hasil pemaparan analisis SWOT yang kami lakukan terhadap salah satu media bernama Medula gitu ya. Jadi media edukasi Pancasila. Eh, Jika ada salah-salah kata yang kami lakukan, mohon dimaafkan dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.